Selamat bertemu kembali dengan saya, Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang notebook LM sebagai solusi untuk melakukan riset akademik tanpa halusinasi. Artinya, riset akademik yang benar-benar sesuai dengan kaidah yang ada. Jadi penjelasan yang dilakukan oleh notebook LM itu tidak ke kiri ke kanan, tidak sesuai dengan referensi yang ada. Ya. Nah, notebook LM mengubah riset menjadi presisi, mengubah riset menjadi presisi tanpa halusinasi. Ya. Karena apa? Karena ada source grounded AI hanya memproses literatur yang diberikan, yang kita berikan, tidak mengarang dari internet terbuka. Kapasitasnya masif, menganalisa jutaan kata secara simultan untuk menemukan pola yang tersembunyi. Studio transformasi ini bagian kanan dari notebook LM. Nah, kalau kita membuka notebook LM, lain kali akan saya jelaskan. Mengubah dokumen kaku menjadi struktur data. Kita bisa melihat visualnya ya dengan video, atau kita bisa membuat audio interaktif. Dua orang yang satu bertanya, satu menjawab. Jadi dari sumber sumber yang terpercaya yang kita berikan ini ya bisa diolah menjadi dokumen ya yang terstruktur, yang tidak halusinasi, atau bisa kita ubah menjadi visual dalam bentuk video atau dalam bentuk audio. Ya, paradigma baru evaluasi kritis dibandingkan dengan pencarian acak. Notebook LM menghilangkan risiko misinformasi dengan membatasi pengetahuan AI hanya pada dokumen yang kita upload. Ya, yang biasanya seperti ini, general AI itu dilatih dari internet terbuka sehingga rentan halusinasi. Sumber tidak dapat dilacak. Umpamanya pernah dicoba suatu AI tertentu, umpamanya jelaskan penjelasan tentang produktivitas dari Singgih tahun 2050. Nah, sekarang aja belum tahun 2050 ya, Singgih tahun 2050 ya tidak ada. Tetapi AI yang bersangkutan bisa membuat penjelasan dari Singgih tahun 2050 yang belum ada. Tahunnya aja belum ada. Notebook LM itu akurasinya 100% karena hanya mengambil dari dokumen yang kita upload. Ya, ekosistemnya tertutup, tidak mengambil dari yang lain-lain, berbasis fakta dokumen dengan bukti sitasi instan. Kita bisa minta sitasinya, kita akan diberikan sitasinya, dan kita bisa ngeklik sitasi yang bersangkutan isinya apa. Gitu ya. Ekosistem tertutup adalah AI hanya membaca apa yang kita berikan. Ya, kalau kita berikan PDF, kita berikan YouTube, kita berikan teks gitu ya, maka dia akan menyaring ya, jadi multiformat, ada PDF, ada doc, ada website, ada audio, ada video. Ini bisa kita gunakan sebagai sumber. Lalu notebook LM itu membuat tembok pembatas AI, memblokir informasi eksternal yang palsu, atau dengan kata lain dia hanya mengambil dari yang ini, tidak mengambil dari yang lain-lain. Outputnya itu tervalidasi, sintesis berakar pada literatur asli atau yang kita berikan. Dia bukti di setiap kalimat bisa dilacak secara transparan. Setiap klaim yang dihasilkan AI wajib menyertakan nomor sitasi yang dapat diklik untuk verifikasi instan. Jadi ini ada penjelasan, lalu di sini ada sitasinya nomor 1. Kalau ini kita klik, maka kita akan mendapatkan
paragrafnya sebelah mana dari teks yang kita berikan. Ya, kekuatan analisis memproses 25 juta kata secara simultan. Kemampuan membaca yang melampaui batasan kognitif manusia tanpa kehilangan detail krusial. Ya, jadi kemampuan manusia tidak bisa memproses secara simultan 25.000 kata, ya, tetapi notebook LM bisa memproses 25.000 kata sekaligus. Itu otak super dan sintesisnya total. Batas maksimum yang bisa kita lakukan sekaligus adalah 50 sumber yang berbeda dalam satu notebook. Jadi sumber nanti kalau kita melihat di notebook LM itu sebelah kiri itu kita bisa memasukkan 50 sumber sekaligus. 50 sumber sekaligus itu dibaca oleh notebook LM, lalu outputnya bisa kita proses lalu menjadi output yang sebelah kanannya nanti ya. Maksimum 50.000 kata per sumber teks dokumen. Ya. Data structuring mengubah puluhan jurnal menjadi satu tabel cerdas. Jadi kita bisa tadi tuliskan 50 jurnal ya. Sehingga 50 jurnal itu bisa kita minta dimasukkan dalam satu tabel. Nah, notebook LM yang melakukan meringkas dan memasukkan tabel. Tinggal prompt kita untuk menanyakan. Mengotomatiskan tinjauan literatur dari format teks mentah menjadi matriks terstruktur. Ekstraksinya otomatis, kita nggak usah minta ya. Notebook LM langsung ekstrak sendiri ya, menarik metodologi hasil, limitasi secara instan. Kolom custom, perintahkan AI menambahkan kolom yang spesifik, siap ekspor terintegrasi langsung dengan Google Sheet. Jadi hasilnya ya, tabel ini bisa kita ekspor ke Google Sheet. Ya. Mind map interaktif, menemukan pola tersembunyi antar literatur. Visualisasi kognitif yang memetakan hubungan antar konsep dari tumpukan jurnal akademik. Ya, ini mind map. Ya, kalau ini kita klik maka bisa menyebar ke sana. Ini kita klik kita bisa melihat subnya. Ya, pemetaannya otomatis, jadi interaktif, kita bisa menutup atau membuka penjabaran lebih lanjut. Pemetaannya otomatis, AI menghubungkan konsep utama dengan subtopik pendukung, eksplorasinya mendalam, klik pada titik untuk melihat kutipan langsung yang membuktikan hubungan. Ya, jadi sekali lagi notebook LM menggunakan sumber informasi yang kita berikan. Ya. Hasilnya jadi dari hasil rangkuman tadi kita bisa meminta sebagai audio overview. Jadi kita bisa meminta hasilnya tadi diubah menjadi audio yang bisa kita dengarkan. Ya, mengubah. Nah, lain kali saya akan membuat notebook LM yang bisa kita gunakan. Kita bisa mempelajari pada saat kita santai-santai dengan cara seperti ini. Mengubah literatur berat menjadi podcast diskusi. Jadi audio ini dua orang, hal-hal yang berat itu kita bisa dengar, kita bisa masukkan sebagai sumbernya, lalu kita minta notebook LM membuat audio, kita bisa mendengarkan. Ya, sintesis multisensori dengan dua host AI yang membedah riset kita secara interaktif. Ya, ini masih dalam bentuk beta yang gratisan, tetapi yang berbayar sudah tidak beta lagi. Ya, diskusinya mendalam. EM menyajikan temuan kompleks dalam format obrolan, diskusi dua orang, biasanya laki-laki dan perempuan gitu ya. Fitur interupsi dan aks, hentikan audio kapan saja untuk meminta penjelasan secara yang lebih, ya, untuk meminta penjelasan lebih sederhana. Ya, praktik tingkat lanjut menjadikan AI sebagai kritikus yang ahli. Ya, ini adalah deep research gitu ya. Oke, gunakan persona prompting untuk menguji kelemahan argumen riset Anda sebelum peer review. Ya, kita bisa masukkan prompt, kita bisa bertanya-tanya, lalu kita dari literatur yang kita berikan tadi. Ya,
kurang apa, tambahi apa. Nah, itu bisa kita dari riset yang kita berikan, laporan celah revisi, lalu bisa dikritisi oleh notebook LM. Ya, red teaming bertindak sebagai reviewer jurnal kritis. Ya, nanti lain kali akan saya jelaskan yang lebih lanjut. Analisis celah mendeteksi kontradiksi atau kekurangan metodologi dari satu file, atau kita sudah membuat proposal lalu kita masukkan di notebook LM, dia bisa menganalisis. Umpan balik tervalidasi, kritik murni berdasarkan standar dokumen sumber. Ya, kecerdasan multisumber menemukan kontradiksi dalam hitungan detik, cepat sekali. Ya, kalau tidak detik pun ya mungkin beberapa menit, ya jauh lebih cepat daripada kita membuat sintesa sendiri. Mengotomatiskan analisis silang yang biasanya memakan waktu berhari-hari. Sebelum ada AI dan ada notebook LM juga, maka pada saat kita menganalisis perlu merenung, perlu tidur lagi, merenung lagi, nulis lagi, dan seterusnya sampai berhari-hari. Nah, ini dalam hitungan detik atau mungkin beberapa menit saja. Ya, ini bisa dirangkum seperti ini, ya. Mana yang konflik, mana yang sama, ya. Sintesis konflik, bandingkan jurnal dan menunjukkan perbedaan. Identifikasi kesenjangan, melacak variabel yang diabaikan oleh literatur, kontrol presisi, filter sumber spesifik untuk perbandingan tanpa gangguan. Jadi sekali lagi, notebook LM menggunakan data atau referensi yang kita masukkan. Ya, deep research, agen riset otonom yang proaktif, bukan sekedar mesin pencari. AI merencanakan riset dan membaca ratusan halaman web untuk kita. Ya, rencana multi langkah merumuskan strategi pencarian berdasarkan prompt. Ya, kita masukkan prompt lalu dia mencari. Ya, penyaringannya akurat, agen membaca dan menyaring ratusan web. Laporan komprehensif, hasilnya lengkap dengan bibliografi dan citasi. Ya, laporannya tervalidasi. Tim Knowledge Hub, otak kolektif untuk institusi. Ya, ubah SOP, lab, frequently asked question, dan literatur internal menjadi asisten terpusat yang dapat diakses seluruh tim. Jadi seluruh tim bisa mengakses, gitu ya. Mahasiswa, dosen, peneliti, dan yang kita beri hak untuk mengakses itu bisa mengakses bersama-sama. Berbagi kolaboratif, bagikan notebook kepada asisten riset dan tim. Model chat only akses AI tanpa mengekspos dokumen asli. Efisien waktu, jawaban instan berdasarkan dokumentasi lab yang valid. Ya, jadi notebook LM adalah mesin produktivitas tanpa kompromi terhadap kebenaran. Artinya hasilnya pasti benar berdasarkan referensi yang kita masukkan. Menggantikan kerja manual berjam-jam dengan sintesis presisi dalam hitungan menit. Akurasinya absolut, menghilangkan halusinasi melalui source grounded AI. Artinya kita memasukkan source ini dan ini digunakan sehingga tidak ada halusinasi. Pernah dicoba seseorang memasukkan tentang penjaminan mutu, lalu ditanya tentang perang, gitu ya. Jawabannya notebook LM ini di luar sumber yang diberikan. Jadi dia menjawab seperti itu. Ya, kecerdasan multimodal, memproses teks menjadi matriks, grafik, obrolan audio, video, dan lain-lain. Jadi hasilnya bisa kita keluarkan dalam berbagai bentuk. Kendali kita penuh, ya. Anda adalah kurator data, AI adalah asisten analisis data. Jadi tetap semuanya kita kendalikan. AI bagaimanapun juga bisa berbuat salah, ya. Umpamanya yang pernah saya lihat adalah akurasi absolut. Di sini akurasi absolut lagi tuliskan 2 kali, ya. Ya, diminta untuk menuliskan kembali atau salah satu ditutup, gitu ya. Oke.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Jika ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan menghubungi mosessing@gmail.com. Jika Bapak dan Ibu mendapatkan manfaat dari penjelasan ini, silakan subscribe supaya mendapatkan informasi notebook LM atau yang lainnya pada waktu-waktu berikutnya. Dan jika bermanfaat, silakan like dan share kepada teman-teman Bapak dan Ibu. Terima kasih, sampai ketemu pada session berikutnya.